ada banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk tampil rupawan maupun cantik dengan operasi plastik. Terkadang ada juga yang sudah cantik dan tampan, tapi ingin tampil lebih cantik lagi. Menurut Ustadz Taufik, mengapa demikian? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama kita lihat fenomena ini ya, karena secara alamiah orang itu kan ingin tampil sempurna. Jadi wajar sebetulnya dari sisi keinginan. Dan ini kemudian difasilitasi dengan teknologinya ada. Nah, yang minusnya tidak dipandu dengan hukum syariat. Ketika hidup tidak menjadikan akidah dan syariah sebagai landasan, ya apa yang disenangi akan dilakukan. Prinsipnya sih seperti itu. Bahkan sebetulnya bukan hanya ingin cantik ya. Kita lihat juga bahkan ada operasi berulang kali ingin tampilannya seperti monster sehingga dipasangi macam-macam, itu jadi jelek akhirnya. Ya karena tadi hawa nafsu manusia ditambah memang apa yang Allah larang itu kan kadang menjanjikan sesuatu dibikin oleh setan itu terlihat indah begitu. Tren operasi plastik tidak lepas dari pengaruh influencer serta perkembangan visual digital dalam kapitalisme. Menurut Ustadz, bagaimana Ustadz? Ya itu termasuk ya, apa yang didengar tiap hari, yang diiklankan, termasuk definisi cantik itu sendiri kan harus putih ya, mulus, ramping dan sebagainya. Itu ya terpengaruh dari iklan-iklan itu. Jadi industri memang ya. Beberapa hari lalu itu lewat di satu ada iklan di pinggir jalan itu. Ada itu sulam alis ya. Dan harganya kan mahal itu. Saya lihat harganya sulam alis 850.000. Ya klop ya antara netizen, iklan, ya, kemudian ada pemasukan dari sisi bisnisnya ada di situ. Gitu. Sudah seperti pakaian ya Ustadz, ada di sulam, nanti lama-lama dirajut, bahkan mungkin dibordir ya Ustadz. Ya bisa jadi. Nanti bisa di print ya alisnya. Standar kecantikan di Indonesia pun terkadang menuntut seseorang untuk tampil yang tadi Ustadz sampaikan sempurna. Mulai harus tinggi, hidung mancung, kulit putih, mata bulat, dagu runcing, dan masih banyak istilah-istilah lainnya. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya itu di tiap negara mungkin berbeda ya. Kalau kita dulu itu sering mendengar ungkapan-ungkapan misalnya bahunya seperti belarak nyempal misalnya betisnya seperti padi yang sedang bunting. Nah itu kan standar dulu. Standar sekarang itu ya yang suka yang kurus-kurus itu. Sehingga ini sekali lagi dibentuk memang oleh tren yang ada di masyarakat, gaya rambut dan sebagainya itu kan tren-tren itu. Sekali lagi itu terjadi ya karena tidak dikawal ya, didasari dengan Islam. Kehidupan kalau nggak diatur dengan Islam kan begitu. Apa yang ngetren itulah yang dijadikan sebagai tuntunan. Sementara Allah sendiri di dalam hadis di dalam Al-Quran kan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu yang bertakwa. Rasulullah katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak memperhatikan kepada bentuk kalian dan harta kalian. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah kepada hati kalian dan amal kalian. Nah ini kadang kita ini lebih memperhatikan mencari keridhaan makhluk supaya orang senang. Tahu hukumnya tepat tidak nanti itu urusan belakangan, sehingga yang penting itu gimana lah supaya pantas dilihat orang. Sementara yang lebih pantas kita pikirkan mestinya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala itu senang enggak dengan apa yang kita lakukan. Hati kita dan amal kita itu mestinya yang perlu. Kalau ada operasi menambal hati yang luka misalnya, itu yang penting itu. Seperti itu Ustaz. Baik Ustadz, jadi operasi yang lebih penting itu menambal hati gitu ya, saat hati-hati yang bisa jadi sekuler, tamak, Ya, rakus, dan lain sebagainya gitu ya Ustadz. itu lebih parah itu. Oh itu. Karena nanti di akhirat itu tidak akan diterima itu.
apa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat, harta anak-anak itu tidak akan manfaat, termasuk hasil operasi plastik itu tidak manfaat, cantik ganteng tidak manfaat itu, kecuali yang datang dengan membawa hati yang bersih, yang selamat dari kekufuran, kemunafikan, maka itu yang akan selamat. Sehingga mestinya perhatian umat itu ke arah situ. Kalau ini dibimbing dengan Islam, insya Allah begitulah. Baik. Ya, dan terakhir Ustadz, tren operasi plastik yang semakin menjamur, apakah fenomena ini sebetulnya boleh dalam Islam, Ustadz? Kalau masalah hukum ya perlu ditafsil, ya, dirinci. Operasi plastik dalam hal apa? Ya, misalnya di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu ya menyinggung sedikit tentang ini. Jadi prinsipnya pertama, kalau operasi itu untuk pengobatan ya, misalnya ada bekas luka ya di muka, bekas kecelakaan, kemudian penyok mukanya ya, kemudian mukanya didempul dengan operasi plastik, ya enggak apa-apa kalau itu. Atau yang kedua, cacat misalnya bibirnya bolong atau sumbing misalnya. Nah, itu diperbolehkan itu. Tetapi ketika operasi ini tidak ada cacat, tidak ada apa-apa, ya sekedar ingin mengubah ciptaan Allah Ta'ala, ingin ya tadi tampilannya supaya berbeda, maka ini yang para ulama memandangnya sebagai keharaman. Jadi kalau memang ada cacat atau ada apa, silahkan operasi plastik. Bekas luka bakar atau apa mengembalikan ke kondisi semula, maka boleh, ya boleh seperti itu. Di kitabnya Syekh Abdul Karim Zaidan itu ada juga pembahasan ini, ya. Prinsipnya itu untuk berobat atau mengembalikan kondisi semula. Kalau mengobati kemudian jadi ingin tambah cantik, enggak apa-apa, karena ikut di dalam kondisi ingin berobat tadi. Ini untuk operasi muka. Kalau operasi di daerah yang lain, ya misalnya ada keperawanan, itu kayaknya enggak masuk ya. Karena apa? Ya itu enggak ngaruh kepada apa-apa, orang keperawanan enggak dilihat orang lain. Yang kedua, operasinya itu mesti harus ya alatnya dibongkar, sementara aurat besar itu enggak boleh dilihat kecuali ada kondisi darurat, ya. Kecuali yang mungkin yang mengoperasi itu suaminya sendiri, mungkin masih bisa diinikan kalau keperawanan tadi. Nah, di samping itu ada operasi plastik tujuannya untuk nyamar, ya, untuk mengambil identitas orang lain, ini juga haram. Jadi yang boleh itu sekedar tadi mengembalikan ke bentuk asal atau mengobati supaya normal itu. Itu Ustaz. Ya. Sebetulnya bukan hanya operasi plastik ya. Hal yang lebih lebih ringan dari operasi plastik, misalnya nyambung rambut, itu para ulama juga melarang. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat al-wasilah, yakni wanita yang menyambung rambut. Jadi bukan operasi, rambutnya mungkin misalnya sedikit ya disambung, ya. Kemudian mustausilah itu yang minta disambung. Jadi penyambungnya yakni dokter atau apa istilahnya yang ngobati dari ya, nyambung rambutnya itu dilaknat Rasulullah. Kemudian yang kedua yakni yang minta disambungkan. Nah, para ahli fikih ketika memahami hadis ini memang ada yang boleh ya nyambung rambut itu, yakni kalau nyambungnya bukan dengan rambut manusia, pertama itu, jadi disambung dengan rumput Jepang misalnya ya, atau apa misalnya, yang itu bukan rambut manusia. Dan yang kedua syaratnya itu tidak najis. Nah, yang ketiga itu bagi wanita yang bersuami dan itu diizinkan suaminya, masih boleh itu. Jadi bukan dengan rambut manusia, barangnya tidak najis. Yang ketiga izin suami, karena ini dianggap masuk dalam kategori berhias untuk suami. Nah, selain itu tidak boleh.